Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini fix 100% V2 dan V3 lolos ASN jika penuhi ketentuan ini. 124.000 formasi P2 dan P3, pengumuman tanggal 23 Februari 2023, pengusulan penempatan P2 dan P3, kelulusan nantinya dicek di akun SSC ASN. Inilah beberapa informasi yang akan kami sajikan pada malam hari ini. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik, terkait dengan ketentuan ya yang menyebabkan sehingga V2 dan P3 lolos ASN, kita langsung garap videonya berikut ini. Jadi Bapak Ibu perlu memahami bahwa bukan hanya pelamar P1 yang menjadi pelamar prioritas, tetapi ada juga P2 dan ada juga P3. Nah, sejalan dengan hal tersebut, di tahun 2023 ini sudah ada arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 yang sudah diumumkan sekaligus dipaparkan oleh Kemenpan RB, yang mana dari 4 kebijakan tersebut atau 4 arah kebijakan tersebut, salah satu kebijakan utama ada di poin pertama, yaitu fokus pada pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan, dengan seoptimal mungkin menyelesaikan tenaga non ASN. Jadi untuk pelayanan dasar itu hanya akan diisi oleh 2 kategori Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah guru, dan yang kedua adalah tenaga teknis, dan yang ketiga adalah tenaga kesehatan, berarti 3 ya. Nah, fokus pada pelayanan dasar maka akan diangkat menjadi P3K. Jadi dengan adanya fokus pada pelayanan dasar di arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2021, maka itu bisa menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan terkait masalah non ASN yang ramai dibicarakan, tentunya guru honorer dan juga tenaga kesehatan, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi sedikit Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu perlu memahami secara seksama bahwa di tahun 2023 ini ternyata Kemendikbudristek telah menghitung kebutuhan guru Bapak Ibu sebesar 662.919 guru P3K. Jadi di tahun ini ketika P3K guru dibuka, maka akan ada 662.919 guru P3K yang dibutuhkan Kemendikbudristek. Jadi secara otomatis kalau misalkan ini bisa dipenuhi semua Pemda pada saat mengusulkan formasi, maka secara otomatis P1, P2, P3 itu kami optimis bisa dituntaskan di tahun ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini dikatakan kami mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan formasi guru sebesar 100% kebutuhan. Anggaran gaji dan tunjangan melekat pada guru P3K telah menjadi bagian dari transfer daerah. Nah, di sini sudah ada 3 kebijakan utama dari Kemendikbud yang ketika direalisasikan ini sangat berpotensi ya penuntasan bagi guru honorer di tahun ini. Yang pertama, jika pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi guru P3K. Kemudian Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan mengatur bahwa anggaran gaji dan tunjangan melekat pada P3K tidak bisa digunakan untuk hal lain. Yang ketiga, DAU untuk gaji P3K ditransfer pemerintah daerah daerah pada saat melakukan pengangkatan sesuai dengan jumlah P3K yang diangkat. Jadi ini adalah terobosan-terobosan yang akan diambil oleh pemerintah untuk penuntasan guru honorer di tahun ini, tentunya di tahun 2023.
Nah, kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru, bahwasanya di sini Bapak Ibu perlu memahami bahwa saja fix 100% P2 dan P3 100% lolos ASN jika memenuhi syarat ini. Jadi ya, syarat yang pertama adalah mendapatkan urutan nilai tinggi disesuaikan dengan jumlah formasi. Misalkan ada P2 P3 dalam satu instansi. Kita ambil contoh misalkan dalam instansi A jumlah sisa formasi untuk V2 dan P3 anggaplah guru kelas itu 5 Bapak Ibu ya. Itu 10. Sedangkan pelamarnya 5. Pelamarnya 20. Makanya nanti dari 20 P2 dan P3 akan diurut peringkat 1 sampai 10. Itulah nantinya yang akan mengisi formasi menjadi ASN seperti itu ya. Maka dikatakan mendapatkan urutan nilai tinggi disesuaikan dengan jumlah formasi. Kemudian yang kedua, formasi di instansi lebih banyak atau seimbang dengan jumlah pelamar P2 dan P3. Kalau misalkan formasi di instansi itu lebih banyak, maka secara otomatis P2 dan P3 itu besar kemungkinan masuk dalam kondisi aman. Tapi kalau misalkan jumlah formasi dengan pelamar P2 dan P3 itu sangat jauh berbeda, artinya formasi jauh lebih sedikit daripada P2 dan P3, maka akan ada banyak P2 dan P3 yang tidak bisa lulus di observasi, karena tentunya akan diurutkan berdasarkan jumlah formasi yang tersedia untuk P2 dan P3 setelah pengumuman observasi. Seperti itu ya. Ini dua syarat utama. Kemudian syarat yang ketiga Bapak Ibu ya. Syarat yang ketiga adalah selesai diobservasi oleh tim observer. Kalau ada P2 dan P3 tidak mengikuti seleksi observasi atau tidak diobservasi oleh tim observer, maka jangan menunggu bahwa Bapak Ibu akan diangkat. Jadi wajib untuk diobservasi, baik itu P2 maupun P3. Kemudian keempat, formasi yang ada di instansi linier dengan ijazah P2 dan P3. Buat apa formasi banyak Bapak Ibu ya, kalau ternyata tidak linier sama sekali dengan ijazah yang dimiliki oleh P2 dan P3. Contoh, misalkan P2 dan P3 ini ijazahnya guru kelas SD, sedangkan formasi yang tersedia itu bahasa Inggris. Tentunya itu tidak linier Bapak Ibu ya. Jadi otomatis untuk pengangkatan menjadi ASN, formasi yang ada di instansi harus linier dengan ijazah untuk pelamar P2 dan pelamar P3 seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru yang terhormat. Kemudian di sini dasarnya ada di Juknis P3K Guru ya tahun 2022, tepatnya di huruf H. Ya, di sini dikatakan panitia seleksi instansi daerah melakukan pengusulan penempatan pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 berdasarkan urutan nilai tertinggi hasil penilaian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf G kepada panitia seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru Kemendikbudristek. Jadi untuk pengusulan penempatan yang akan dilakukan oleh panitia seleksi instansi daerah bagi P2 dan P3 nantinya itu ada berdasarkan apa? Tentunya berdasarkan urutan nilai tertinggi hasil penilaian. Jadi siapa yang mendapatkan nilai tertinggi maka secara otomatis berpotensi mendapatkan penempatan. Nah, dan tentunya akan diurut, misalkan P2-nya itu 10, formasi 5, maka akan diurut dari 1 sampai 5. Itulah yang akan mengisi formasi. Disesuaikan dengan jumlah formasi, disesuaikan dengan jumlah pelamar P2 dan P3 dalam satu instansi. Oke. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru yang terhormat. Di sini dikatakan bahwa informasi untuk P1 yang sudah penempatan dan P2 yang sudah observasi di 2022. Jadi P1 yang memperoleh penempatan tetapi belum melakukan resum di tahun 2022 akan mendapatkan kesempatan di tahun 2023. Kemudian pengumuman lolos seleksi penempatan mulai tanggal 23 Februari 2023. Tapi ini bisa saja jadwalnya berubah Bapak Ibu ya. Ingat ya, jadwal bisa saja berubah sesuai dengan kondisi yang ada. Pengisian DRH dan NI P3K pada tanggal 22 sampai dengan 13 Maret 2023.
Kemudian kita lanjut lagi di sini yang Bapak Ibu perlu pahami juga bahwasanya misalkan seperti ini sisa formasi guru kelas 20 jumlah P22 jumlah P3 200. Ini menandakan bahwa jumlah pelamar jauh lebih besar daripada sisa formasi, sehingga nantinya yang akan diangkat itu hanya sekitar 20-an dari jumlah P2 dan jumlah P3, sehingga ada sekitar 100 lebih yang akan tidak terangkat. Ini seperti ini maksudnya ya, karena jumlah formasi sangat tidak berimbang dengan jumlah pelamar P2 dan P3. Kemudian di sini yang terakhir Bapak Ibu ya, sisa formasi instansi berlebih. Ini yang saya katakan tadi, kalau sisa formasi di instansi berlebih, maka memungkinkan pelamar P2 dan P3 itu masuk dalam kondisi aman. Iya, seperti itu ya, masuk dalam kondisi aman. Itu yang harus kita pahami. Kemudian lanjut lagi mendapatkan peringkat terbaik per mapel. Kemudian terakhir nantinya pengurutannya seperti ini. Ini adalah peringkatnya dan diurutkan berdasarkan bobot nilai yang sudah diberikan melalui observasi. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.